Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibina alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi ya tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntazilin. Allahumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertanyaan ya, jangan dulu jelas. Jadi ketika orang itu buta memang mata. Nah, itu mah dicari sama kita. Ya kita kan tidak buta. Karena kita mengetahui bahwa khairat itu apa? Itu karena beliau beritahu begitu. Makanya sering, kenapa Tuhan kita yang buta? Ya, karena punya hikmah kan gitu. Carilah hikmahnya, sabar kan gitu. Nah, karena itu dikembalikan ke Tuhan semua, nanti dikembalikan ke potensi dia. Potensi manusia, rahim ibunya, benih ayahnya, lingkungan dia hidup, segala macam makanan, tekanan batin, segala macam. Makanya dalam Islam itu jangan kumpul hari ini sama istrinya, nanti anaknya begini, jangan. Itu semua potensi itu. Jangan kembalikan kepada Tuhan. Nanti Tuhan dijadikan kambing hitam. Tapi karena Tuhan juga secara lahiriah mengatakan di Quran semua kehendakku, orang itu masih tetap gak salah. Tapi pandangan itu bukan pandangan Irfan. Iya ya, Tuhan mencipta aku buta, aku harus sabar. Makanya di keadilan ilahi itu kamu tetap dituntut. Allah tetap adil. Kenapa? Karena matamu itu bukan hakmu. Kan dolim itu mengambil hak. Nah emangnya kamu berhak punya mata sehingga kalau buta diambil oleh Tuhan? Tidak. Dari awal kamu tidak punya hak. Dikasih telinga sudah untung, dikasih mulut sudah untung. Kan sering saya contohkan, saya ngasih antum bisa bulan Ramadan 1.000, ngasih Komar misalnya 2.000, ngasih Tualpun juta, Ismail 1 miliar. Yang dikasih 1.000 tidak boleh untung, karena sudah ada jasanya. Kenapa Ismail 1 miliar atau 1.000? 1.000 sudah untung, bisa beli garam. Harus disyukur ya sudah 1.000. Yang 1 miliar juga mas mulianya dan menjadi besar. Tapi kalau antum kerja sama, pekerjaannya antum mengambil, misalnya antum kerja borongan ke saya, ini ngerjain rumah, kerjanya sama, potensinya sama, ilmunya sama, sejam, ukuran waktu sama kerjanya, nah itu wajib dibayar rata. Tapi kalau hasil ada orang 1.000 ada 1 miliar, itu sama. Fadl, itu disebut fadl, lutfun. Nah orang juga begitu, mau dari mata, itu mata terserah Tuhan. Nah, ini ilmu kalam, itu mata terserah Tuhan. Dan yang tidak bisa di mata dan di kaki itu sudah untungan. Sama dengan yang 1.000 itu bisa dibuat jalan, bisa ngobrol, segala macam. Nah, dan itu sudah punya tanggung jawab. Yang dikasih mata kita punya lebih besar. Ini bahasa ilmu kalam. Dan apa? Karena Allah sendirilah yang begitu, tidak akan bisa lain. Kenapa kamu mengatakan aku yang membuat kamu buta katanya? Nanti dia berkata, insya Allah tidak dihisab seperti itu. Nanti karena orang mengatakan, iya Tuhan, kamu yang mengatakan semua diciptakan olehmu dan semua dengan izinmu. Ketika aku lahir buta, ya dengan izin, dengan kehendak. Oh, tidak akan didudukkan sama Jibril begini, kehendak itu ganti segini-gini, ini potensi segala macam. Ngaji nanti di mahsyar, bukan hisab. Nah, tapi bahasa Irfannya atau bahasanya beragam beda. Itu karena kita sudah yakin Tuhan tidak terbatas, berarti tidak ada perubahan. Kalau Tuhan punya kehendak, berarti kehendaknya kan. Nah, kalau kehendaknya kasih, berarti tidak ada urusan dengan hari ini. Dan hari ini kok berbeda-beda. Dari satu sisi tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Nah, larikan ke potensinya. Jangan larikan ke kehendak Allah. Sehingga berubah. Jadi kenapa buka? Ya, karena memang potensi saya sudah bagi saya lah apa nanti takdir. Takdir. Nah, takdirnya takdirnya yang gitu. Tapi takdirnya itu bukan dibuat Allah. Makanya kalau kembali ke takdir berarti dibuat Allah. Takdir itu ada dua. Ada takdir mengatakan bahwa ini harus begitu. Nah ini tidak terjadi kecuali kepada hal-hal yang bersifat natural. Seperti misalnya apa? Api panas, es dingin. Tapi orang buta karena dia kepada takdir.
Bukan takdir yang dikehendaki Allah, takdir kepada rumusan alam, iya. Misalnya orang yang waktu lahir, waktu hamil kena bom kimia, ukuran masuk ke paru-parunya sekian mili, kimianya jenis ini, anaknya akan cacat. Nah itu takdir yang begitu. Masuk semua masuk ke takdir yang begitu. Nah itu tidak ada kita. Yang dibincangkan itu takdir ikhtiari ini. Orang zina, orang taat, orang sholat dan orang zina ini, kenapa dia sholat, kenapa itu zina, takdir. Nah ini yang kita bahas. Tidak bisa. Kalau kita memahami pakai nikmat ini, bolehkah kita berharap kita bilang nikmat dari bulan boleh kita? Islam itu tidak harap, tapi tidak ada gunanya. Karena apa? Itu salah satu pintu untuk tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Makanya itu semua yang diajarkan Tuhan itu punya trik-trik hebat. Kayaknya kalau kamu makan, hadapi yang di depanmu. Begitu. Syukuri. Sampai Imam Syafi'i itu kalau ada roti dicium kan? Dicium. Kenapa? Supaya orang menghargai roti itu. Tidak mencium ayam, tidak mencium sate, kapok, tidak pernah dicium. Tidak pernah ada hadis Rasulullah atau Imam misalnya mencium kubidin apa-apa atau kendak kita gitu, atau ayam goreng. Yang dicium roti. Karena ukuran minimal rezeki itu orang tidak menjaga supaya tidak mati, roti, nasi ya. Supaya orang menghargai itu. Atau misalnya Rasulullah mengatakan kalau kamu makan ada sukri, maka ambillah yang terdekat kepada kamu. Kan itu supaya mensyukuri, supaya tidak melayang-layang pikiran, supaya tidak ekor-ekor. Makanya ada syair lau jarak kalau jiwa jasa wasakai terima idealai rakyat dan majarak sama. Kalau kamu tanam kalau di kebun seumpama, lalu kau sirami dengan moga-moga, maka kau akan lihat yang kau tanam tidak ada. Jadi ekor-ekor itu salah satu daripada cara setan. Cara setan itu kan setan mengatakan akan kudatangi manusia dari depan, dari belakang, dari depannya ekor-ekor. Dari atau belakang juga ekor-ekor. Ekor saya juga ekor, bulan ekor makanan anaknya Kiai juga ekor, anaknya ekor, enggak ekor, Ironi sudah ekor-ekor itu ke belakang kalau ini. Itu dari belakang supaya lupa juga dari ini ke depan juga begitu. Oh nanti ke depan saya mau bangun, wah ke depan, bangun lagi ke depan, lupa juga lagi. Nah itu. Jadi ekor-ekor saja tidak masalah, tapi itu salah satu cara kita untuk membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Dan tidak ada untungnya. Maka lebih bagus potensi ini dimaksimalkan. Potensi yang ada. Makanya Imam Ridho mengatakan kepada saudara ketika membanggakan kepada Sayyid segala macam Dzurriyyatul Rasul, katanya Imam Ridho kepada saudaranya itu, apa yang kamu banggakan? Tidakkah kau pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita berbuat dosa, dosanya dua. Sekalipun kalau berbuat pahala-pahala juga. Walaupun dibayar ini, kesalahannya Anda tidak tahu. Anda pernah tanyakan ke Ustaz Anda yang alim besar, teknologi, dia mengatakan kayaknya tidak, itu hanya untuk istri Rasul. Yang dosanya dua kan ada di Quran. Tapi apa kita baca hadis? Anda baca sendiri, tidak katanya-katanya. Jadi semua sesuai dengan takarannya, tapi yang menakar adalah apa? Sejarah dengan izin Allah, izin yang tadi. Jadi kalau wajah saya, kenapa wajah saya gini kok tak berewokan? Ini potensinya tidak ada juga mengendaki kamu tidak berewok. Karena benihnya yang jadi kamu ini benihnya orang tidak berewokan. Gen ayahmu tidak berewokan. Jangan mengharapkan berewok. Yang orang Afrika juga ekor saja kulit putih. Ini orang
Kenapa Tuhan kau kita aku beri hitam? Kok ada potensimu itu Jadi mani dan opumnya orang tuamu itu hitam. Itu apa? Itu. Tapi seluruhnya dengan izinku. Okey lah kalau kamu menderita, aku kasih kamu pahala. Makanya kalau kamu disindiri orang di jalanan tu, hapus kamu dengan tak suka. Iya suka itu aku. Kalau kita tak tulang pun hitam. Kalau tahu fadilahnya hitam, mesti orang minta ya Allah hitamkan tak tulang. Sebab di sini orang hilang kan. Di sini orang di jalan kan sering sakit itu. Nak bersih dah. Tapi kalau kita bikin dia juga nyakiti juga. Itu repot. Itu. Nanti yang putih. Yang putih apa? Kok saya hitam juga. Itu. Kapan saja orang bersyukur, di situ dia merasa. Kapan orang tidak bersyukur, dia tidak dapat. Saya dulu punya teman saya itu orang Indonesia, agak lucu orang, tapi pendiam, tak terlalu melama lah. Tapi setiap temannya ini membuat anu sekarang kalau ingat berketawa. Dia punya tetangga kamar di Jatuh kan dulu suruh di dia orang kita, orang kita. Katanya dia jahat sekali lah orang. Tapi dia ngomongin, orang itu hitam tertulang-tulang. Dan bertulang-tulang. Ada lagi? Kalau jawabannya dalam potensi, itu dari utama sama yang mutakalim. Jadi awal buat dari dunia. Pertama karena muhadisnya itu Agak muhadisnya iroda. Kalau di sini tidak ada pembicaraan potensi di ilmu kalam iroda. Kenapa saya lahir itu? Ya karena iroda Allah. Enggak, ya karena melihat dia dari bawah. Makanya pusing. Loh, katanya Tuhan tidak boleh hadis. Kehendaknya ininya tidak boleh hadis segala macam. Loh, sekarang kok hadis? Wah, berarti iradah ini harus dimaknai lain. Makanya dimaknai ilmu. Ilmu juga pusing. Kalau ilmu mutlak, berarti ilmu zat yang Allah. Tak ada fari'nya. Berarti ilmu apa? Ilmu yang tidak mutlak. Kalau ilmu saja tidak wujud gitu kan. Makanya dikasih kait lagi ilmu terhadap yang maslahat yang menuntut penciptaan rumah menurut saya rumah. Antum teliti lagi nanti kalau sudah belajar akhlak. Itu rumah sekali itu pengembangan. Awalan dikembalikan kepada ilmu. Ilmu itu biar mutlak, biar tak mutlak tetap ilmu. Tidak ada iradah. Iradah kan menghendaki. Itu iradah. Kalau ilmu mengetahui, dia itu pada akhirnya dia memaknai ilmu yang tidak mutlak, itu ilmu muqayyad. Nah, ilmu dia dikasih kait 1000 kali. Ujungnya kan jangan dilupa apa ujungnya? Ilmu. Nah, ilmu bukan iradah. Iradah melazimi ilmu, sebab yang tidak diketahui tidak mungkin diiradai. Ketika diiradai melazimi ilmu. Tapi ilmu ini dengan iradah lain maknanya. Itu karena pusing, karena repotnya. Kenapa? Karena mikroskopnya untuk melihat Tuhan dari bawah. Kalau dibalik ilmu yang kayak itu. Iya, berarti ada lain lagi, bukan ilmu. Bilang saja bahwa ilmu itu muta'alliqnya apa? Iradah. Tidak apa-apa. Tapi bukan iradah, tapi ini mau memanai iradah. Jadi sebenarnya dosanya sudah terlalu tinggi pada film yang masih sekarang. Tapi karena umur yang cukup, tidak apa-apa lah kan. Itu sudah bahas itu. Nanti kalau kita bahas di asbatu akan. Pembahasan seperti ini sudah selayaknya pembahasan di waktu kita ngaji nanti asal jilid 9, jilid 6, jilid 6, 7 tentang Tuhan. Tapi makanya ini untuk sekedar supaya
barangkali ada yang umur pendek, setidaknya kita tahu secara argumentasi yang menurut kita sekarang lebih kuat, kita tahu Tuhan. Ini tidak tahu Tuhan. Baca lagi. Ada yang lagi? Bagaimana itu kalau misalnya ada orang berbuat hanya kejelekan, dia menyertai dengan itu membuat kejelekan, makanya membuat kejelekan yang kita berbuat kalau sudah diketahui jauh-jauh sebelumnya oleh Tuhan. Kalau saya tidak tidak mengerjakan kejelekan ini, dia pengetahuan Tuhan, dia pengetahuan sendiri, karena ini sebenarnya adalah sebab di pengetahuan Tuhan yang mengetahui yang saya kerjakan tidak sesuai, sehingga pengetahuan Tuhan itu tidak ada, biasanya tidak ada kenyataannya di mana jauh. Itu kalau begitu dilihat orang itu mau dinasihati atau tidak. Kalau tidak mau, ya sudah terus terus tidak. Jadi kita bilang aja begitu. Karena dia memang menjadi alasan untuk tidak berubah. Ya teruskan saja kalau mau. Nah kalau dia ingin tahu, ditanya yang diketahui Tuhan itu apa? Kamu berzina atau kamu berzina dengan ikhtiarmu? Yang diketahui Tuhan, kamu berzina, tidur lalu dibuat Tuhan berzina, atau yang diketahui Tuhan kamu pacaran lalu zina dengan ikhtiar, lalu nanti kamu dihisab ke neraka. Mana yang diketahui Tuhan? Mana dong? Jawab. Tidak ada. Ini dengan ikhtiar saja. Satu. Yang kedua, untuk hari esok, tahu dari mana kamu kalau kamu berzina, sehingga kamu sekarang mau pergi berzina, supaya mau mengamalkan ilmu Tuhan yang telah lalu diketahui Tuhan dengan ikhtiarmu, dan Tuhan juga tahu bahwa kamu bisa memilih keluarganya. Ilmu Tuhan itu lengkap, bukan kamu berzina saja yang diketahui Tuhan. Tuhan tahu bahwa kamu berzina dengan ikhtiarmu. Tuhan tahu bahwa kamu punya hak untuk memilih. Tuhan tahu juga bahwa kamu bisa memilih tidak berzina. Dan Tuhan tahu tapi kamu memilih berzina. Ini yang telah lalu. Apa maksudnya dengan ilmu Tuhan? Untuk yang akan datang, tahu dari mana Tuhan menghendaki kamu berzina, sehingga kamu mau berzina sekarang, sehingga anakmu taubat. Orang itu lebih hebat dari Tuhan, kita mengetahui ilmu Tuhan. Kamu mau kemana? Mau pergi berzina? Kenapa? Kenapa? Sudah mengamalkan ilmu Tuhan. Tidak. Ada lagi yang tidak bisa dikatakan saya menambah ilmu Tuhan. Saya menambah ilmu Tuhan karena saya belum ada pengetahuan Tuhan. Kok saya melaksanakan. Kamu mau menambah ilmu Tuhan? Berarti kamu tidak bisa beradab dan mau mengamalkan ilmu Tuhan. Kan kamu tadi bilang mau berbuat dosa supaya mengamalkan ilmu Tuhan. Dan sekarang kamu mengatakan ilmu Tuhan tak punya ilmu. Gimana yang benar? Kamu bermaksiat untuk mengamalkan ilmu Tuhan. Dan sekarang ketika dijelaskan seperti itu, kamu mengatakan mau menambah ilmu Tuhan. Tidak bisa. Tidak apa-apa, tapi kamu dianggap neraka karena dirimu sendiri. Tambahan ilmu Tuhan yang berbeda berzina. Kamu mesti dianggap. Tapi jangan beralasan kamu berzina karena ilmu Tuhan. Karena ilmu Tuhan kamu tambah. Itu namanya tidak mau. Ini tidak mau, tidak dibiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarruk ini kita buka dengan memeras otak. Qala al-hamsatu annahu ta'ala mullikun la'anhu hayyun fayasma'an yusrik an yusrik wa naqalat al-Quran utihi lahu fayajibu isbatuhu lahu. Yang inti di sini adalah idrak
Jadi dalam istilah ilmu kalam, idrok itu tidak sama dengan ilmu. Kalau diartikan idrok dengan ilmu, tasawur, idrok sama. Kalau di istilah ilmu kalam, ilmu itu lebih umum dari idrok. Nah, kalau ilmu itu kepada yang kulli, kepada yang juz'i, kalau idrok kepada yang juz'i, juz'iyat, atau lebih kasar, lebih gamblang barangkali. Kalau idrok itu kepada mahsusat, kepada yang panca indrawi. Itu juz'iyat yang panca indrawi. Warna-warni rasa dalam. Jadi apakah Allah mengetahui ini? Adrakan juz'iyat atau la? Jadi Allah mempunyai idrok kepada, mempunyai ilmu kepada juz'iyat ini, kepada individu-individu ini atau tidak. Nah, di matanya Annahu Ta'ala mudrikun ya'nahu hayyun. Bahwa apa? Bahwa Allah mudrik. Nah, mudrik ini mengetahui juz'iyat, mengetahui yang partikel-partikel individual yang baru, yang rinci. Ya'nahu hayyun, anda membahas lagi karena dia hidup. Ada yang sudah dibahas. Dari ini ayatnya kurang bijak karena hidup tidak mesti idrok. Tapi kalau lima idrok hidup. Nah, kalau mengatakan dia karena Allah hidup dan hidupnya tidak terbatas, ngapain muter ke hidup langsung aja Allah tidak terbatas. Kalau tidak terbatas berarti mengatakan juz'iyat. Banyak syihat Bapak suara Al-Quran Buji lahu Wajib isbatu. Dan yang kedua, dan yang pertama akal, yakni bersifat akhirat karena Allah hidup. Dan yang kedua karena ada dalam aqulu Qadallat ad-dalailu an-naqliyah ala insafi ta'ala bil-idrak. Saya berkata bahwa di dalam Quran banyak mungkin ada nukilan-nukilan yang menunjukkan dalalah yang menunjukkan kepada bahwasanya Allah memiliki sifat idrak. Wa huwa zaidun 'ala al-ilm. Dan idrak ini bukan ilmu lain dari ilmu. Fa inna najidu tafriqatan daruratan itu mengatakan baina ilmina bisawad wal bayan wal saud al-ha'il wal husnu والحسن والصوت الهائل والحسن وبين إدراكنا لها. وتلك السياسة راجعة إلى تأثر الحسن، لكن قد دلت الأدلة على استعارة الحواس والآلات عليه تعالى فيستهيل ذلك الزائد عليه فإدراكه هو حينئذ بالمسلم وهو زائد على العلم. Jadi idrak ini apa? Lain daripada ilmu. Kita bisa melihat secara jelas antara ilmu kita tentang kitab yang putih atau suara yang bagus dan jelek, ya, suara jelek dan bagus, dan antara mendengar mereka, merasakan mereka, idrak, tentang kira-kira mereka. Wabilkan siasa, raji'atun ila ta'asril hadza. Perbedaan biasa, yang biasa idrak dengan ilmu, kelebihan ilmu idrak daripada ilmu itu kembali kepada baca indera, efek daripada baca indera. Lagi badal dan selain akliyah. Akan tetapi banyak dalil-dalil akal yang membuktikan bahwa Allah tidak memiliki panca indera. Oleh karena itu, fayastahilu dzalika zaid alaihi, maka tidak
mustahil Allah memiliki panca indera. Oleh karena itu, bahwa perbedaan idrak dan ilmu yang kembali kepada efek daripada panca indera sebagaimana kita manusia, nah itu mustahil terjadi pada Allah. Faidraku, oleh karena itu pendengaran Tuhan istilahnya, perasaan Tuhan, jadi dia merasa manis misalnya, melihat segala macam, itu tidak dengan panca indera. Nah, oleh karena itu dikembalikan kepada ilmu Tuhan terhadap terhadap apa-apa yang bisa dirasa dengan panca indera. Jadi Allah, kita tahu manis, itu ilmu. Kita merasakan manis, itu idrak. Tuhan merasakan tak manis? Merasa. Tapi Tuhan tidak punya lidah. Oleh karena itu, rasa Tuhan terhadap manis adalah ilmu Tuhan terhadap rasa manis. Itulah perkataan jelas. Tuhan melihat tak gunung yang tinggi itu menjulang. Kita tahu gunung tinggi, kita melihat gunung tinggi. Kita tahu gunung tinggi itu ilmu, kita melihat gunung tinggi itu idrak. Tuhan tahu melihat tak gunung tinggi. Sebagaimana kita punya idrak, tapi karena Tuhan tidak punya mata panca indera jismi atau badannya material, tidak punya. Karena kalau punya berarti Tuhan terbatas, terangkat dan seterusnya, di mana itu mustahil. Berarti penglihatan Tuhan terhadap gunung adalah ilmu Tuhan terhadap gunung itu. Oke, wasdalil ala sihat. Jadi idraknya Tuhan kepada juz'iyat apa? Ilmu Tuhan. Jadi idraknya Tuhan terhadap panca indrawiyah apa? Ilmu Tuhan terhadap panca indrawiyah, atau hal-hal yang bisa disadar dengan panca indrawiyah. Wasdalil ala sihhati ittisamihi bihi huwa ma dalla ala kaunihi aliman bi kulli al-ma'lumat min kaunihi hayyan. Dalil terhadap hal itu, yang dalil pertamanya apa? Dalil terhadap benarnya pensifatan kepada Tuhan, terhadap Tuhan, tentang ilmunya terhadap yang semua yang layak diketahui. Apa bikul maklumat bikauni hayat. Itu apa? Dalilnya karena Allah itu supaya sihwa yudrik. Oleh karena itu layak untuk mengetahui. Tapi ini kurang lebih tidak kurang. Nah, dalil ini sama lah dengan dalil sebelumnya ilmu itu. Jadi anda tidak mengulang lagi. Waqad warad, ini dalil kedua. Waqad warad al-Quran bihi lahu. Di Quran ada ayat yang menyatakan bahwa Tuhan punya idrak. Supaya juga idraku lahu. Maka itu wajib Tuhan disifati dengan idrak. Fa'idrakuhu huwa minhu bil mudrakat. Dan oleh karena itu terbuktilah bahwasanya apa? Allah memiliki ilmu terhadap hal-hal yang bisa dijangkau dengan panca indera kita. Jadi hal-hal yang panca indrawiyah Tuhan tahu. Jadi Tuhan mengetahui panca indrawiyah, tapi bukan panca indrawi. Tuhan tidak perlu merasakan manis, tapi tahu terhadap rasa ini. Ilmunya terhadap panca indrawiyah. Kenapa ilmu kok tidak merasakan dengan panca indrawi? Karena Tuhan tidak punya panca indera. Itu. Nah, oleh karena itu Allah memiliki idrak. Tapi kalau kembali kepada cara berpikir kita, karena Allah tidak terbatas, idraknya juga tidak terbatas. Jadi tidak ada sesuatu apapun, juz'i, kulli, segala macam, kecuali sudah diketahui oleh Tuhan secara kasih. Tapi kalau manis ini terjadi sekarang, kembalinya kepada potensi daripada
manis itu. Manis yakni mudrakat. Contoh manis di sini karena bahasa Arabia. Suara burung yang didengar hari ini Tuhan tahu, tapi pengetahuannya apa? Pengetahuannya tadi, yakni apa? Yakni suara burung ini sudah diketahui oleh Allah secara qadim, tapi baru terjadi sekarang. Kenapa? Karena sesuai dengan potensinya, karena baru netes. Karena dia lahir, burung yang kita dengar sekarang lahir dari netes dari telur, jadi ayah burung dan ibu burung. Ayah ibu burungnya itu terjadi setelah 9 tahun diciptanya burung pertama. Potensinya. Yang kedua, kalau ditambah dengan wahdatul wujud, jangan lupa burung tidak ada. Yang ada wujud burung. Nah, wujud burung itu adalah Tuhan. Jadi bagaimanapun burung berbunyi sekarang, wujudnya tahu. Bagaimana wujudnya tidak tahu orang wujudnya yang ditempeli burung? Maka itu dengan bahasa ilmu kalam atau filsafat irozah tadi, kalau dengan bahasa irfan, wujud yang sekarang. Wujud Tuhan tidak terbatas. Burung yang berbunyi tidak ada. Bunyinya burung juga tidak ada. Adanya bunyi burung ada. Dan adanya bunyi burung juga ada siapa? Tuhan. Adanya. Makanya bunyi burung nempel ke ada. Bagaimana ada kita tahu? Tapi ada. Tidak dipengaruhi oleh bunyi burung. Makanya ada itu mustarakun manawi, maknanya sama. Ada yang ada di bunyi burung, ada yang ada pada burung, ada yang ada pada batu, ada yang ada pada gunung, ada yang ada pada manusia, malaikat, jabarut, malakut, semuanya ada nama satu. Ada yang ada pada Tuhan juga kan. Tak kuasa kalian berkata begitu, wahai para bilusyuk. Iya. Nah, kalau bicara begitu, kenapa tak konsekuensi sekarang di sini mau cari Tuhan ke bunyi burung? Bilang aja mustarakun manawi, dan Tuhan yang ada. Wujudnya Tuhan tidak terbatas, berarti tidak ada wujud burung lagi, tidak ada wujud bunyi burung lagi. Kenapa mau dicari-cari lagi Tuhan ke bunyi burung sehingga mengetahui mudrakat? Diputer-puter lagi. Nah, kita bilang aja wujud burung tidak ada, wujud bunyi burung tidak ada. Bunyi burung tidak ada, burung tidak ada. Yang ada, adanya burung dan adanya bunyi burung. Adanya bunyi burung dan adanya burung sama. Adanya batu juga sama. Dan itu Tuhan. Nah, bunyi burung nempel ke angin. Dia pasti tahu ada. Tapi ada terpengaruh. Sebab kalau terpengaruh, berarti ada yang di batu juga berbeda dengan ada yang di burung, dengan ada yang di bunyi burung, dengan ada yang ada di gunung, dengan ada yang ada pada malakut jabarut. Berbeda. Berarti tidak musyarikun manawi. Tapi Anda sudah sepakat bahwa wujud musyarikun manawi. Berarti wujud tidak bisa dicederai oleh apapun yang menempel kepadanya. Jadi Tuhan bukan tahu pasti tahu sekarang. Ini kalau Irfan. Kalau kita dengan pendekatan filosofis tadi, Tuhan tahu bunyi burung sekarang ini dengan pengetahuan yang tadi. Nah, tapi kenapa baru sekarang terjadi? Karena potensinya. Tapi kalau pada Irfan tepuh habis. Tahu Tuhan tahu sekarang. Kemarin tak berbunyi, tidak tahu. Tahunya pengetahuan tadi, tidak apa-apa. Tapi pengetahuan sekarang tidak mau dibandingkan ke tadi. Nah, sekarang juga sekarang. Tahu dengan ilmu qadim, tahu juga dengan ilmu sekarang. Kalau begitu Allah mahallul hawadith. Kalau begitu Allah tercapai dengan yang baru. Tidak. Kenapa? Karena wujud tidak tercapai. Kamu sudah mengatakan wujud musyarikun manawi. Berarti wujud tidak dicapai oleh pohon, tidak dicapai oleh bunyi burung, tidak dicapai oleh burung. Ya udah, tahu sekarang, tapi tidak terjadi lagi. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adanya potensi itu ada setelah diciptakan atau ada dulu tidak ada potensi itu. Maksudnya potensi kapan adanya itu setelah diciptakan berbarengan dengan diciptakan atau sebelum diciptakan itu sudah ada potensi tidak ada. Ya Tuhan itu sudah potensi. Makanya setiap sesuatu kan Allah mengatakan
kullun min indana khazainuhu wa nunazziluhu biqadarin ma'lum. Itu Quran. Semua ada di atas. Lalu kuturunkan dengan keadaan yang unik. Jadi semua punya potensi. Potensi adalah Allah. Baru turun ke